Oke, dan di sini untuk turtle-nya mau spawn ya. Kita langsung ke turtle cuy untuk ngezoning musuhnya. Kira-kira ada di mana saja? Ada Franco dan ada Edora dan Popol juga. Bentar, kita langsung zoning. Oke. Bentar cuy. Oke, dan nah ini ngapain Franco? Kita langsung skill 1 dan ke kawan-kawan. Nah, ini ngapain menghilang cuy. Oke, dan di sini kita langsung ulti lah. Ada Edora cuy. Oke, ayo back sana. Nah, ini pusing-pusing si Edora cuy dan dapat aman. Oke, kita langsung turtle cuy. Oke, dan di sini sudah menit 7. Bentar, kita langsung buka map. Ada Edora juga di sini. Lah, ini Edoranya diincar sama Zilong dan kita langsung bantu cuy. Kita ulti dan di sini ada Franco dan Hayabusanya. Oke, dan damage mereka nggak berasa sama sekali cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail yaitu terlalu keras. Jadi untuk build-nya ini emang pure keras ya. Dan ini tidak menggunakan item Thunder Bell cuy. Dan bentar, ini aku bantu dulu untuk amannya untuk ngambil buff. Oke. Tapi sebelum aku melanjutkan tentang tentang pembahasan build-nya, ini aku akan menjelaskan sedikit tentang fitur di Mobile Legends yang terbaru cuy. Bentar, ini ada 2 orang. Oke, dan flicker Edoranya. Oke. Nah, ini ngapain Franco dan flicker juga. Ini ganti Popol Popol Julian cuy. Oke. Jadi untuk fitur terbaru di Mobile Legends itu namanya elemen air. Kalau kalian bingung tentang elemen air, ini ya ibaratkan perosotan yang dulu cuy, yaitu yang terletak pada sebelah bah merah ataupun sebelah bah biru. Di sana kan ada tuh kayak perosotan itu. Lah sekarang itu diganti ini cuy, yaitu elemen air. Terus untuk fungsinya ini aku bacakan saja, yaitu siklon air akan diganti dengan elemen air. Setiap 90 detik 4 elemen air akan muncul secara bersamaan di area jungler. Ambil untuk mendapatkan efek meluncur dan buff spesial. Jadi untuk elemen air itu nggak salah untuk warnanya ya, itu ada merah, terus ada ungu, ada hijau, sama ada kuning. Dan ini aku jelaskan secara singkat saja. Jadi untuk elemen air yang merah itu fungsinya kayak bah merah cuy, yaitu bisa meningkatkan tambahan damage dan kayaknya ada penambahan true damage nya juga. Terus yang warna ungu itu sekarang menjadi kayaknya menambah momen speed cuy. Terus yang hijau itu fungsinya untuk ngeheal kayak regen yang di sebelah recall. Terus untuk yang kuning itu untuk penambah gol ya, intinya kayak kelomang zaman dulu cuy. Jadi kelomang zaman dulu kan setiap kita mendapatkan kelomang akan mendapatkan penambahan gol secara terus menerus ya, kayak setiap berapa detik nambah 10, setiap berapa detik nambah 10 sampai efek kelomangnya itu habis cuy. Jadi untuk elemen air yang emas ataupun kuning itu fungsinya kayak gitu. Walaupun setiap detik itu umpamanya nambah 10, terus setiap detik nambah 10, terus setiap detik nambah 10, ini umpamanya ya, tapi ya nggak mungkin setiap detik kan ya, intinya setiap beberapa detik nambah 10, setiap beberapa detik nambah 10, terus sampai efeknya itu habis. Kalau dijumlahkan itu ya kemungkinan lumayan juga cuy. Jadi bisa buat nambah-nambah untuk beli item juga cuy. Jadi aku sarankan kalau elemen airnya sudah muncul, kalian bisa langsung pakai saja cuy, kalau nggak ada yang memakai ya. Tapi kalau ada yang memakai untuk tim kalian serahkan ke tim kalian saja. Soalnya yang lebih membutuhkan itu mereka daripada kalian cuy. Oke, jadi kayak gitu saja untuk penjelasan tentang elemen air. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang build dan emblemnya. Dan ini aku bahas dulu dari segi emblemnya. Jadi untuk emblemnya sendiri ini tetap seperti biasanya, yaitu menggunakan emblem tank. Karena yang pertama emblem tank ada penambahan darahnya yang lagi-lagi sinkron sama pasionya si Balerik, yang akan mendapatkan 30% penambahan darah. Terus
di emblem tank juga ada hybrid defense-nya yang lagi-lagi sinkron sama Balerik yang tukang TB, dan untuk emblem tank juga itu ada penambahan regennya yang sinkron sama skill 2 nya si Balerik cuy, yang pemulihan. Terus untuk talent tetap menggunakan vitality, karena di vitality ini ada penambahan darahnya yang lagi-lagi sinkron sama si Balerik. Terus untuk talent kedua yaitu menggunakan tenacity, karena ada penambahan hybrid defense saat HP kita itu tinggal 50% cuy. Dan bentar, ini ngapain Franco? Dan ini aku mendapatkan elemen A yang merah ya. Jadi untuk damage-nya itu ada true damage-nya tuh. True damage-nya. Dan ini ngapain Edora? Nah, menghilang. Terus aku lanjutkan ke emblem ke talent yang terakhir, ini tetap menggunakan Gravesmith cuy. Karena saat kita menggunakan skill, dan untuk skillnya si Balerik, dan ini sudah aku jelaskan juga kalau skillnya Balerik sebenarnya ada 4, karena pasifnya juga dihitung sebagai skill cuy. Jadi saat kita menggunakan skill ke musuhnya akan memulihkan 6% total darah kita. Jadi untuk si Balerik kan mengandalkan darah ataupun mengandalkan penambahan darah untuk itemnya ataupun emblemnya lah. Jadi ini sangatlah sinkron sama si Balerik cuy untuk talent ketiga. Terus aku lanjutkan ke build-nya cuy. Oke, untuk sepatu dulu. Jadi untuk sepatu ini menggunakan top boot cuy, dan untuk ROM-nya ini menggunakan ROM incorrect, tapi kalau sudah menit 12 kalian bisa ganti ROM-nya menjadi ROM konsel untuk inisiasi lah. Tapi kalau early ini kan untuk menambah damage tim kan. Terus kalau sudah late game itu yang dibutuhkan inisiasinya cuy. Terus untuk item pertama itu aku menggunakan anti kuiras, dan ini sesuaikan saja. Bentar. Nah ini Zilongnya menghilang, tapi Juliannya juga menghilang. Tips juga kalau kalian itu melawan Julian, sekarang kan musimnya kan, Julian itu menggunakan kayak Rose Gold, terus konsentrat energi, terus Queen Wings, pokoknya yang spell farm dan lifesteal-nya deras. Jadi untuk counter Julian kayak gitu, itu kalian tinggal tunggu saja Juliannya menggunakan skill 2. Kalau sudah menggunakan skill 2 yang ngedes itu baru kalian gas. Kalau belum menggunakan skill 2 nya jangan kalian gas cuy. Jadi itu tips untuk ngelawan Julian yang mode sekarang. Terus aku lanjutkan ke itemnya. Jadi untuk item pertama tadi menggunakan anti kuiras. Jadi untuk anti kuiras ini sesuaikan lagi sama musuh yang dominan. Jadi di sini bentar, halah. Ini ada Edora, ada Franco, terus ada Julian juga, dan di sini Juliannya sudah menggunakan skill 2 kan. Jadi kayak gini sudah bisa kalian gas cuy. Oke, aku lanjutkan ke penjelasan item kedua tadi yang anti kuiras. Jadi untuk item kedua ini sesuaikan sama musuh yang dominan cuy. Jadi di musuhnya ini yang menggunakan skill terus damage-nya physical itu ada Popol Kupa, Franco, dan Hayabusa. Jadi kenapa ini aku menggunakan item anti kuiras dulu. Terus kalau kalian bingung tentang damage tertinggi untuk early game, jadi untuk kasta damage yang pertama yang paling tinggi itu adalah damage physical attack yang menggunakan skill. Contohnya hero nya ya, bentar, ini ada siapa ini, ada Edora dikejar Zilong, terus langsung kita cover cuy, dan kita pakai ulti. Di sini ada Hayabusa, Franco, dan Julian. Ini enggak terlalu sakit kan karena sudah memakai anti kuiras cuy. Jadi untuk kasta damage tertinggi untuk early game yaitu yang pertama ataupun yang paling atas itu adalah physical attack menggunakan skill. Contoh hero nya itu ya kayak Hayabusa, Fanny, dan ini meninggal. Oke, Juliannya ya kayak Hayabusa, Fanny, Lancelot. Jadi itu adalah hero-hero early yang menggunakan skill terus damage-nya physical attack. Itu damage-nya kuatnya di early game cuy. Terus yang kedua untuk damage di bawahnya itu ada damage magic tapi menggunakan skill. Ya contohnya kayak siapa ya, kayak Parsa itu sudah sakit kan kalau sudah punya ulti. Nah itu yang nomor 2 ataupun di bawah damage physical yang menggunakan skill. Terus untuk di bawahnya lagi yaitu adalah damage DPS ataupun damage basic attack tapi damage-nya magic. Jadi itu nomor 3. Terus untuk contoh hero nya sendiri yaitu kayak Cangit, terus Harit, itu adalah hero-hero yang membutuhkan item tree. Terus yang paling bawah ataupun yang nomor 4 yang sakitnya kalau sudah masuk late game adalah damage physical attack yang menggunakan basic attack cuy. Ya contohnya kayak MM lah. Jadi MM itu kuatnya di late game cuy.
Tapi kalau di early game itu nggak ada rasanya. Jadi untuk mengcounter damage mereka untuk MM itu, kalian gunakan kayak item untuk mengcounternya itu late game saja, nggak usah early, karena early pun dia nggak ada damage cuy. Oke, mundur sajalah mon, menghilang kau sama Edora, ya kan. Dan ini Franco dan dapat satu cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, yaitu kalian bisa menggunakan Radiant Armor ataupun Athena Shield. Ini sesuaikan saja sama musuhnya. Kalau musuhnya itu ngebres untuk maginya kayak Edora, terus siapa, Julian, terus Amen, terus Gusen, kalian menggunakan Athena. Tapi kalau maginya DPS, contohnya kayak Alice, Change, Yeve, terus Lilia, kalian menggunakan Radiant Armor cuy. Terus untuk item selanjutnya, kalian bisa menggunakan Lollipop. Jadi fungsinya Lollipop ataupun COD ini untuk meningkatkan hybrid defense kalian, karena untuk setiap stack yaitu akan memberikan 4,5 plus 0,5 level hero hybrid defense, dan ini untuk COD bisa disetak sampai 6 cuy. Jadi kalau kita sudah mengcounter untuk damage yang sakit-sakit, kita tambahin lagi pakai COD, itu tambah keras lagi cuy. Dan ini apakah bisa? Ayo mon, amen, ayo Jilong. Dan musuhnya rata kayaknya, kok rata sih, menghilang 4. Terus untuk item keempat ini kalian bisa menggunakan Guardian Helmet cuy. Kalau kalian itu pengen nggak pulang-pulang, atau kalian itu bisa juga menggunakan kayak Glowing Wand. Jadi untuk Glowing Wand ini sesuaikan lagi ya. Soalnya gini, kalau di tim kalian sudah ada yang anti regen ataupun memakai item dominan es atau Glowing Wand, kalian nggak perlu memakai Glowing Wand, itu nggak masalah. Kalian menggunakan Guardian Helmet juga nggak apa-apa cuy. Jadi ini menyesuaikan saja sama kondisi tim kalian saja. Terus untuk item terakhir ini tergantung sama MM-nya. Kalau MM-nya itu bertipe damage-nya ngebres, contohnya kayak Leslie, terus siapa lagi, terus kayak Brody, Granger, terus kalau ada Aldos juga, kalian bisa menggunakan Twilight Armor cuy. Bentar, ini ngapain Franco? Lah ini ada Popol Kupa. Lah ini digigit Popol Kupa pun nggak sakit cuy. Oke, dan tadi ada Edora. Lah ini ketahuan kau Edora. Nah apakah bisa ini dan menghilang sama Hanabi? Oke, aku lanjutkan tadi cuy. Jadi kalau musuhnya itu ada Leslie, Aldos, Granger, Brody, kalian menggunakan Twilight Armor. Tapi kalau musuhnya itu menggunakan basic attack, kalian juga bisa menggunakan kayak Blade Armor. Contohnya kayak Layla, terus kayak Mia, kalian bisa menggunakan Blade Armor cuy. Soalnya untuk Blade Armor ini kalau musuhnya itu bertipe attack speed lebih efektif cuy. Apalagi kalau ada kritikalnya. Dan ini kayaknya end cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan gameplay hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.